Bek Persib Bandung, Rahmat Irianto, mempunyai target membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, timnas Indonesia menempati grup A bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Timnas Indonesia membuka laga grup A Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja. Pertandingan tersebut direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Kemudian, menghadapi Brunei Darussalam tanggal 26 Desember tahun 2022, Thailand tanggal 29 Desember tahun 2022, dan Filipina tanggal 2 Januari tahun 2023. Jelas juara, dari saya sendiri. Juara, ucap Rahmat Irianto. Dia menambahkan, sejauh ini persiapan yang digelar timnas Indonesia berjalan lancar. Alhamdulillah persiapan berjalan lancar dengan baik, tutur ex pemain Persebaya Surabaya itu. Teman-teman juga menikmati latihan yang diberikan Coach Shin Tae-yong, sambung Rahmat Irianto. Lebih lanjut, Rahmat Irianto mengaku tidak hanya mewaspadai tim-tim tertentu saja di Piala AFF 2022. Karena semua lawan menurut Rahmat Irianto mempunyai kelebihannya masing-masing. Patut diwaspadai semua karena setiap tim mempunyai motivasi sendiri-sendiri, kata pemain berusia 23 tahun itu. Jadi tidak boleh meremehkan dan tetap berjuang sampai akhir, tutup Rahmat Irianto. Timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan home Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, yaitu menghadapi Kamboja tanggal 23 Desember tahun 2022, dan Thailand tanggal 29 Desember tahun 2022. Namun hingga saat ini, PSSI belum bisa memastikan apakah laga home timnas Indonesia itu dapat dimainkan dengan penonton atau tidak. Karena masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Sejatinya, Muhammad Iryawan sangat ingin pertandingan kandang timnas Indonesia dapat digelar dengan penonton. Kalau izin insya Allah, saya sudah mulai lihat turunan. Izin dari Polsek, Polres, ucap Muhammad Iryawan. Kalau untuk penonton kami serahkan ke pihak kepolisian. Kami selaku ketua federasi menginginkan itu. Kemarin anak-anak meminta. Kalau bisa ada penonton, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Diakui Muhammad Iryawan, skuad timnas Indonesia hingga pelatih Shin Tae-yong mulai resah karena khawatir laga tidak dapat dihadiri penonton. Karena kemarin anak-anak bertanya, mereka meminta ke saya, Pak Ketum kalau bisa ada penonton, karena kami butuh support yang luar biasa, tutur pria yang akrab Iwan Bule. Karena penonton itu pemain ke-12 kan, itu permintaan dari teman-teman atau anak-anak timnas kita waktu di Bali. Kita doakan dan saya berharap dengan hormat, mohon agar ada space penonton. Karena itu sebagai penyemangat bagi timnas yang saya inginkan tentu menjadi juara AFF tahun ini, ucap Iwan Bule. Di satu sisi, PSSI terbilang tertinggal dalam hal penjualan tiket. Contohnya Malaysia yang sudah mulai merilis daftar harga tiket. Belum tahu. Kita tunggu, kata mantan Kapolda Jawa Barat itu. Ini sedang diusahakan. Kita ingin secepatnya tapi kita kembalikan ke otoritas. Dalam hal ini kepolisian, tutup Iwan Bule. Piala AFF 2022 kurang dari sepekan lagi akan bergulir. Turnamen 2 tahunan itu selama ini selalu ditunggu oleh pecinta sepak dari seluruh Asia Tenggara. Persaingan di Piala AFF 2022 diperkirakan akan sangat menarik. Timnas Thailand selama ini dikenal sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Namun, Thailand belakangan tak terlalu mendominasi lagi. Ada timnas Vietnam yang keluar ke permukaan. The Golden Stars mengalami perkembangan yang membanggakan dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Vietnam bahkan terus mempertahankan statusnya sebagai tim Asia Tenggara. Dalam peringkat terkini FIFA, tim asuhan Park Hang-seo menempati posisi ke-96. Timnas Indonesia mengalami peningkatan ranking yang sangat signifikan. Peningkatan itu dialami selama masa kepelatihan Shin Tae-yong. Ketika Shin Tae-yong pertama kali datang,
Timnas Indonesia menempati posisi ke-173. Setelah 2 tahun lebih masa kepelatihan Shin, posisi skuad Garuda naik 21 peringkat. Dalam daftar peringkat terbaru FIFA, Timnas Indonesia menempati posisi ke-152. Keberhasilan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 turut berperan besar terhadap naiknya peringkat tim Merah Putih. Ada beberapa alasan untuk menyambut dengan semangat Piala AFF 2022. Satu di antaranya adalah kembalinya Brunei Darussalam ke kompetisi tersebut. Brunei yang kini menempati posisi 190 FIFA menempuh jalur yang tak mudah untuk bisa berlaga di fase grup Piala AFF 2022. Brunei mengalahkan Timor Leste pada babak kualifikasi yang berlangsung dalam 2 leg. Ini adalah kali pertama Brunei Darussalam berlaga di babak utama Piala AFF. Terakhir kali mereka melakukannya pada Piala AFF 1996.